Dibuka kameranya, Bu Wildania. Iya, Pak. Ya, ini Bu Wildania sudah tergabung. Bentar ya, Bu Wildania, hujan di daerah Ibu ya? Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa, hujan itu membawa rahmat. Kami malah selalu berdoa supaya hujan juga. Oke, baik. Ibu Wildania sudah siap dengar rekamannya? Udah, Pak. Baik. Ya, kita mulai saja, Bu Wildania. Bu Wildania sudah berapa lama jadi guru? Lebih kurang 6 tahun, Pak. 6 tahun. Bertugas di sekolah mana? Di SMP Negeri 1 Klut Timur, Pak. SMP Negeri 1 Klut Timur. Ya. Nah, Ibu coba di setel sedikit posisi kameranya supaya nampak nanti di rekaman itu. Seperti kami ini kan nampak nih, bagus ya. Jangan sampai nampak cuman mulut setengah ke atas. Itu nanti di rekaman Ibu nggak bagus ya. Ketika menonton sendiri pun, aduh kenapa saya seperti itu. Jadi diinikan yang bagus. Seperti posisi kami, saya dan Pak Muhammad duduk. Nah ini kamera manapun pasti akan bagus, dia akan muncul ya. Oke, baik. Bu Wildaniar mengajar di SMP. Pelajaran apa? Pelajaran PAI, Pak. PAI. Di kelas berapa? Di kelas 1, kelas 2 juga, Kelas Pak. 7, 8, 9 ya. Ibu Wildaniar sudah pegawai negeri? Belum, Pak. Belum. Bukan P3K juga? Belum, Pak. Nah, ini alhamdulillah Ibu belum pegawai negeri, belum P3K, tapi sudah bisa mengikuti PPG. Ini satu hal yang luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan Ibu bisa sukses. Ya. Amin. Apa harapan Ibu dalam PPG ini? Ya, yang pastinya, Pak, kemarin kan waktu belum ngikuti PPG, masalah TIPEK, PBL itu belum kami tahu, Pak. Sedangkan setelah mengikut ini, alhamdulillah sudah mengetahui apa itu PBL dan apa itu PJBL. Pertama ilmu lah, Pak. Ya, pertama ilmu ya. Artinya PPG ini bermanfaat lah bagi Ibu ya. Oke, baik. Bu Wildania, Ibu ada memiliki Al-Quran Karim? Ya, silakan dibuka surat Ali Imran ayat 7. Satu ayat saja. Dibaca dengan baik dan benar. Ayat berapa, Pak? Ayat 7. Ayat 7. Surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتقعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
الراسخون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Ya, Ibu Wildaniar, Ibu di tempat lain ada pernah mengajar mengaji? Enggak, Pak. Kalau mengikuti pengajian? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Di rumah ada pernah mengaji? Di rumah ada, Pak. Jadi kita seorang guru pendidikan agama Islam itu harus bisa dan pinter kita mengaji dengan baik dan benar, ya. Karena semua materi-materi pembelajaran yang Ibu ajarkan di sekolah semuanya berasal dari Al-Quran dan hadis. Dan kita harus memahami memang sedikit banyaknya ilmu-ilmu yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu. Nah, Ibu pernah mendengar nggak yang Ibu baca tadi kan ada istilahnya ayatul muhkamatun wa ayatul mutasyabihat. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat itu pernah dengar nggak Ibu? Ayat apa, Pak? Enggak, yang istilah muhkamat dan mutasyabihat terhadap ayat-ayat Al-Quran itu? Oh, ada, Pak. Apa itu? Kalau ayat mukamat itu ayat yang jelas, Pak. Kalau mutasyabihat? Hukumnya, Pak. Ya. Hukumnya, Pak. Jadi Ibu begini, dia ayat-ayat istilah-istilah ayat-ayat Al-Quran itu kita selaku seorang guru PAI itu harus paham, ya. Harus kita pahami apa istilah-istilahnya. Nah, dengan hal-hal seperti itu pasti akan memunculkan pertanyaan. Apalagi ketika ketika Ibu berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada masyarakat yang menanyakan, kita tidak bisa memberikan jawaban, itu akan kita seorang guru pendidikan agama Islam itu memang harus memahami istilah-istilah seperti itu, ya. Kemudian Ibu di dalam pendidikan agama Islam yang Ibu Wildaniar ajarkan di sekolah itu ada pembagiannya sebagaimana juga di dalam modul ajar yang sudah kita pelajari. Itu ada berapa pembagian di situ, Bu? Ada 5, Pak. Apa-apa saja? Yang pertama akidah, akhlak, fikih, Al-Quran hadis, SKI, Pak. SKI, oke. Kemudian dalam mengajar kita kan juga menulis ayat-ayat suci Al-Quran itu. Bu Wildaniar bisa nggak menulis ayat? Yang menulis ayatnya, Pak? Bisa. Kadang-kadang saya, Pak. Kadang-kadang anak-anak, Pak. Nah, kalau misalnya saya suruh tulis potongan ayat, Ibu bisa menulis? Insya Allah, Pak. Kami coba dulu, Pak. Coba diambil pulpen, ambil pulpen dan kertasnya. Ya. Coba Ibu tulis kutiba alaikumusya. Itu cukup mudah yang saya suruh. Kutiba alaikumusya, Pak. Kutiba alaikumusya. Kutiba alaikumusya.
Ya, mana Ibu? Ya, silakan ditulis. Ya, oke, itu tak komunikasi rumah, ya. Udah Pak. Coba Ibu dinampakkan ke saya. Dinaikkan ke atas lagi. Tidak nampak semua, jangan terlalu dekat Ibu, coba dimundurkan ke belakang sedikit. Oke, sudah. Diturunkan saja. Ini dalam menulis ayat Al-Quran itu harus benar-benar sesuai gitu. Sesuai yang diinstruksikan. Kalau saya tadi menyampaikan kutiba alaikumusiyam, ya, tetapi yang Ibu tulis itu masih ada ayat-ayat ataupun huruf-huruf yang tertinggal. Nanti di dalam mengajarkan kepada siswa-siswi memang kita punya buku panduan ataupun punya buku pedoman, tetapi penulisan ayat-ayat Al-Quran itu harus diperhatikan dengan betul, ya, supaya tidak ada kesalahan, ya. Ya, oke, dengan saya seperti itu saja Pak Mamas, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Saiful, Bu Wildaniar ya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, pesan yang pertama sama seperti yang Pak Saiful sampaikan, kemampuan membaca Qur'annya harus terus ditingkatkan Bu ya. Paling kita guru pai. Baik Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa dengan PPG ini menambah wawasan dan ilmu ya. Ibu bisa membedakan tadi antara PBL dan PJBL. Nah, selain dua model ini, model apa lagi Ibu tahu Bu? Selain PBL dan PJBL? Tipek Pak. Tipek itu apa sih Bu? Nah, kalau tipek itu Pak kan di sini kalau kita belajar menggunakan teknologi Pak. Oke, Ibu sudah pernah pakai teknologi? Insya Allah udah Pak. Apa itu contohnya penggunaan teknologi? Misalnya Pak seperti membuat PPT dan membuat video Pak. Oke, Ibu ini sudah siapkan PPT-nya untuk mengajar? Ada Pak. Oke, coba Ibu praktek mengajar ya. Silakan. Praktek mengajar Pak. Ya. Pastikan rekamannya jalan ya. Itu kan harus diunggah ya. Iya Pak. Kita mau lihat bagaimana tahap-tahap Ibu dalam mengajar ya. Silakan Ibu. Untuk materinya boleh minimalis, tapi tahapnya itu harus muncul ya. Izin share dulu Silakan Pak ya. Ibu. Ya. Ya, silakan. Mohon bersegera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, coba ketua kelas baca doanya, pimpin ya. Amin. Nah, jadi dengan adanya pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan lancar. Nah, anak-anak jangan ribut ya, ibu mau absen dulu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu ingin bertanya sama kalian dulu tentang materi yang minggu lalu. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi yang lalu? Ya, bagus. Yaitu tentang
Ya, tentang puasa. Nah, apa yang dikatakan dengan puasa? Ya, bagus. Nah, jadi sekarang Ibu tanya sama kalian. Siapa yang pernah mengerjakan salat? Baik itu salat subuh, salat asar, dan salat maghrib. Siapa? Ada? Nah, sebelum kita melakukan salat, apa yang terlebih dahulu kita kerjakan? Yang kita ambil? Ya, bagus, yaitu berwudu. Nah, tujuan dari berwudu itu apa? Ya, bagus, untuk menghilangkan hadas maupun najis. Nah, anak-anak Ibu, tujuan dari kita mempelajari taharah ini adalah supaya peserta didik ataupun anak-anak Ibu itu mampu memahami dan mengerti tentang apa yang itu dikatakan dengan taharah, dan anak Ibu juga mampu mendemonstrasikan maupun mengimplementasikan tentang tayamum, tentang berwudu, dan tentang mandi wajib dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi yang dikatakan dengan taharah. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan taharah? Apa yang dikatakan dengan taharah, Nana? Ya, bagus, yaitu bersih ataupun bersuci. Nah, yang dikatakan dengan bersuci itu bagaimana? Ya, itu bersih. Nah, jadi anak-anak Ibu, ada yang tahu apa yang menyebabkan kita harus bersuci? Nah, kalau kita tidak bersuci, maka ketika kita mengerjakan salat itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tidak akan diterima oleh Allah, dan salat kita juga tidak sah, anak-anak ya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian mengerjakan salat, apakah sudah bersih? Ya, bagus. Kalau sudah bersih. Nah, ataupun hal-hal yang menyebabkan kita bersuci apa-apa saja, Nana? Ya, bagus, yaitu yang pertama apa? Ya, berhubungan badan. Terus yang kedua apa? Berhubungan badan suami istri, anak ya. Nah, yang kedua apa? Ya, keluar mani. Ya, nifas dan selanjutnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, coba apa yang ditanyakan anak? Ya, yaitu perbedaan najis dan hadas. Nah, kalau najis itu adalah kotoran, baik itu menempel di badan maupun menempel di tubuh kita. Nah, sedangkan hadas yaitu keadaan tubuh kita yang tidak suci, anak-anak ya. Ini ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan buat kalian kelompok. Nah, Ibu akan buat kalian kelompok. Nah, di sini Ibu sudah bagikan kalian kelompok ya. Coba duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, di kelompok 1 di sini akan membahas masalah pengertian taharah beserta dengan najis dan hadas. Sedangkan kelompok 2 yaitu cara bersuci maupun mau bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, yang ketiga yaitu hal-hal yang menyebabkan kita harus bersuci. Nah, yang terakhir yaitu tentang sarana di dalam bersuci, ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan. Nah, setelah kalian berdiskusi nanti kalian akan mewakili satu kelompoknya untuk mempresentasikan anak ya. Ya. Nah, Ibu kasih waktunya sampai 30 menit. Nah, udah siap, Nana? Nah, kalau sudah siap, coba kelompok siapa dulu yang maju? Kelompok 4 coba maju dulu, Nana. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya pada kelompok 4?
Ya, nah sekarang coba kelompok 2. Ya, bagus. Ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Nah, karena udah siap semua kelompok kita. Nah, jadi kita akan mempraktekkan tata cara berwudu dan bertayamum anak-anak ya. Nah, ini kita mempraktekannya secara per kelompok yang tadi ya. Nah, coba sekarang kelompok 1 duluan maju. Coba praktekkan tentang tayamum. Ya, bagus. Nah, sekarang coba kelompok 3 praktekkan tentang berwudu. Ya. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran kita sudah berjalan dengan lancar dan semua kelompok sudah mempresentasikan dan mempraktekkan tata cara berwudu dan bertayamum. Nah, sekarang anak kira-kira yang pelajaran hari ini sudah mengerti semua? Kalau belum mengerti boleh ditanyakan. Nah, kalau nggak ada, kalau sudah paham semua, coba siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ya, bagus ya. Nah, siapa lagi? Ya, bagus. Terima kasih anak ibu ya. Nah, sekarang ibu akan merefleksikan tentang pelajaran kita nih. Nah, apa-apa saja hal yang menyebabkan kita harus bersuci tadi? Ya, bagus. Terus yang coba ini. Dari tadi ibu lihat kamu asik ngomong aja. Nah, coba sekarang kamu. Apa yang menyebabkan kita harus bersuci? Oh ya. Terima kasih anak ibu ya. Nah, karena waktu kita pun sudah habis. Nah, setelah itu ibu akan ingatkan sama kalian, jangan lupa belajar di rumah tentang pelajaran minggu yang akan datang ya, yaitu tentang salat ya. Nah, dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wilda. Sudah praktik mengajar tadi ya. Baik Bu, ada beberapa hal kami konfirmasi ya. Tadi secara umum sudah baik ya, membangun interaksi dengan peserta didik dan seterusnya. Saya ingin bertanya nih, Ibu kan guru ya. Ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki guru, apa aja Bu? 4 apa tadi Pak? Kurang jelas Pak karena hujan Pak. Kompetensi apa aja Bu? Pertanyaan tadi apa Pak? Kompetensi apa Pak? Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Apa aja itu? 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, ya. Yang pertama yaitu pedagogik. Yang kedua profesional. Terus yang ketiga yaitu sosial. Ya. Dan yang terakhir yaitu berpribadian Pak. Kepribadian Pak. Berpribadian. Tadinya kirain Aumaba itu yang digabung. Ya. Masih perlu nggak yang digabung atau ini jadi SK penetapan UKT aja? Oh, boleh juga penetapan UKT dan mahasiswa baru ya. Karena semuanya udah di situ kan. Oke. Baik, kompetensi pribadi ya. Apa tadi? Terakhir ya. Sosial. Kompetensi pedagogik, profesional ya. Oke. Baik. Mungkin itu saja dari saya Pak Sepul. Oke, baik Pak Muammar, terima kasih atas instruksinya pada Bu Wildaniar dan juga Ibu Wildaniar.
ini di dalam mengajar dan juga di dalam mengaji tadi, di dalam mengajar Bu Wildaniar hindari menggunakan kata-kata yang banyak sekali mengandung kalimat sambung ya. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kalau disambungnya oleh mahasiswa nanti oleh siswanya tidak sesuai nanti, yang kita inginkan yang lain tapi yang disambungnya yang lain, itu salah kita yang membuka mereka untuk menyambung ya. Jadi hindari menggunakan kalimat-kalimat sambung itu. Mudah-mudahan nanti supaya lebih bagus lagi di dalam pembelajarannya. Ya, oke, baik Bu Wildaniar boleh meninggalkan kami. Kami mempersilakan Bu Lindawati. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.